Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di surga memuji Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah, Yesus Tuhanku yang heran. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di surga memuji Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah, Yesus Tuhanku yang heran. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah, yang kami memuliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Juru Selamat kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat dan anugerah-Mu yang sangat besar di dalam hidup kami, sebab Engkau telah menjadi gunung batu tempat kami berteduh, dan telah menjadi kubu pertahanan bagi kami. Kepadamu-lah kami bertopang sejak dari kandungan, sampai hari ini ya Tuhan, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati hidup kami, seperti mana kami ada sampai pada hari ini. Kami mau memuji nama-Mu sebagai Tuhan yang Maha Kuasa di dalam kehidupan kami. Tidak ada Tuhan yang patut kami sembah, hanya Engkau adalah Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Kepadamu-lah kami harus sujud sembah sampai pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini ya Bapa. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam program Tuhan Yesus Juru Selamatku. Doa kami agar melalui program ini, jemaat Tuhan diberkati dan dikuatkan di dalam iman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam program Tuhan Yesus Juru Selamatku, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Sementara anak domba itu berbuat begitu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 pemimpin itu di depannya. Mereka masing-masing memegang kecapi dan mangkuk emas yang berisi kemenyan, yaitu doa-doa umat Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, sementara anak domba itu berbuat begitu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 pemimpin itu di depannya. Mereka masing-masing memegang kecapi dan mangkuk emas yang berisi kemenyan, yaitu doa-doa umat Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya mau membawa kita merenungkan sebuah kalimat sebagai pokok renungan bagi kita, indahnya doa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat mula-mula tekun di dalam berdoa bersama-sama, karena mereka membangun menara doa yang indah di hadapan Tuhan di dalam gereja mula-mula. Para rasul tekun bersekutu dan berdoa bersama-sama dengan pendoa-pendoa di Yerusalem. Mereka membangun dasar yang paling teguh dan yang efektif
di tengah-tengah mereka, itulah yang dinamakan menara doa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita telah membangun menara doa dengan iman yang teguh di dalam gereja kita? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menara doa bukan berbicara tentang bangunannya, tetapi menara doa adalah berbicara tentang iman yang dibangun sebagai menara yang teguh di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 dikatakan, para rasul kembali ke Yerusalem, mereka sehati seiman, membangunkan menara doa dengan ibu-ibu yang dipanggil untuk bersekutu dalam berdoa. Mereka dengan tekun dan sehati berseru kepada Allah Bapa di dalam doa mereka. Artinya, para rasul dan ibu-ibu, mereka sehati seiman dengan tekun membangunkan menara iman di dalam berseru dan berdoa kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, doa-doa orang kudus adalah dupa atau persembahan yang berbau harum di atas altar emas yang naik ke hadirat Allah Bapa. Doa-doa yang disertai dengan iman itu sungguh indah dan berharga bagi Allah Bapa. Nah, kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur 141 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, Daud berkata, "Aku berseru kepadamu ya Tuhan, tolonglah aku segera. Dengarlah aku bila aku berseru kepadamu. Terimalah doaku sebagai persembahan dupa dan tanganku yang terentang sebagai korban malam." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Daud mempersembahkan doanya sebagai dupa yang berbau harum di atas altar emas yang naik kepada Allah Bapa di surga. Daud berkata, "Terimalah doaku sebagai persembahan dupa kepadamu ya Tuhan." Artinya, Daud mempersembahkan doanya kepada Tuhan dengan iman. Kiranya Tuhan memperhatikan imannya yang ia letakkan kepada Tuhan, sekalipun ia hanya berseru dan berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, doa yang kita persembahkan dengan iman kepada Tuhan itu adalah sebuah dupa yang berbau harum bagi Allah Bapa. Jikalau kita melihat di dalam firman Tuhan, ada dua hamba Tuhan yang telah mempersembahkan doa dengan iman sebagai dupa atau persembahan yang berbau harum di atas mezbah emas Tuhan, yang telah didengar dan dijawab oleh Tuhan. Lalu Tuhan mengutus utusannya datang kepada hambanya ini. Yang pertama, yaitu Raja Hizkia. Di dalam Yesaya 38 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 berkata, "Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini." Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, ini menunjukkan bahwa doa yang disertai dengan iman itu bagaikan sebuah dupa yang berbau harum di atas mezbah emas Tuhan yang tidak akan sia-sia. Tuhan berkata kepada Raja Hizkia, "Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu." Doa yang disertai dengan iman, ia merupakan seruan doa yang indah, yang berharga di mata Tuhan. Pasti
akan mendapat jawaban daripada Tuhan. Lalu yang kedua yaitu Kornelius. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4, firman Tuhan berkata, di Kaisaria ada seorang laki-laki yang bernama Kornelius. Ia seorang kapten pasukan Italia. Ia adalah orang yang takut kepada Allah dan seluruh keluarganya beribadah kepada Allah. Ia banyak menolong orang-orang Yahudi yang miskin, dan ia selalu berdoa kepada Allah. Pada suatu hari kira-kira pukul 3 siang, ia melihat dengan jelas dalam suatu penglihatan, seorang malaikat Allah datang memanggil dia, Kornelius. Kornelius memandang malaikat itu dengan ketakutan lalu berkata, ada apa Tuan? Malaikat itu menjawab, doamu dan kemurahan hatimu sudah diterima oleh Allah dan Allah ingat kepadamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seruan doa sebagai dupa yang indah itu bukan terjadi pada perjanjian lama sahaja, tetapi juga telah didengar dan dijawab oleh Tuhan di dalam perjanjian baru. Kornelius adalah seorang yang mempunyai kedudukan yang baik di dalam kerajaan Italia, tetapi juga mempersembahkan doa yang disertai dengan iman kepada Tuhan sebagai dupa yang berbau harum di atas mezbah emas kepada Allah Bapa di surga. Jemaat yang kami kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan masih mencari dan menunggu kita, apakah ada di antara kita yang mau mempersembahkan doa dengan iman kepada Tuhan sebagai dupa yang berbau harum kepada Allah Bapa di surga? Apakah kita mau mempersembahkan doa sebagai dupa yang berbau harum di atas mezbah emas Tuhan? Tuhan berkata, aku telah mendengar doamu dan telah melihat air matamu. Orang yang terus berseru dan berdoa dengan iman kepada Tuhan, doa kita pasti tidak akan menjadi sia-sia, pasti akan dijawab oleh Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-126, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang hidup, yang sungguh menjadi berkat dan menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Berkati setiap pribadi umat-Mu yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan kami percaya Engkau yang mempunyai firman ini akan memberi kekuatan yang baru, kesegaran yang baru di dalam iman, pengharapan kami. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau senantiasa menuntun kami dengan kebenaran firman-Mu, dari hari ke hari dan saat ke saat. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sedang melayani ya Tuhan, dimanapun berada pada pagi hari ini. Tuhan berilah kami kuasa dan urapan di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, agar apa yang kami lakukan, Bapa di surga, kami sungguh memiliki hikmat yang daripada Engkau, serta semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu sebagai Tuhan dan Allah kami yang ada di surga, serta menjadi berkat bagi seluruh umat-Mu, dimanapun berada, kemanapun kami pergi. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau punya janji digenapi dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami sampai kesudahan alam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini ya Bapa. Amin.